Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Setelah kurang lebih 2-3 hari lah kita tidak buat video reaction. Hari ini kita akan buat lagi, yang pastinya tentang Timnas Indonesia. So seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Dapat restu FIFA, 3 pemain baru siap perkuat Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2026. Kabar ini jadi angin segar bagi skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi jadwal padat sepanjang tahun. Di bawah komando John Herdman, tambahan amunisi ini jadi langkah serius untuk meningkatkan kekuatan tim. Mulai dari Piala AFF hingga turnamen akhir tahun, Indonesia butuh kedalaman skuad yang lebih solid. Nama pertama Dean Zandbergen, striker tajam dari Belanda ini digadang jadi solusi di lini depan dengan insting gol tinggi dan pergerakan tanpa bola yang cerdas. Kemudian Jordi Weerman, gelandang berpengalaman Eropa yang siap mengatur tempo permainan. Ia diharapkan jadi penghubung kuat antara lini belakang dan depan. Terakhir, Luke Vickery, penyerang muda dengan postur ideal dan fleksibilitas tinggi, mampu bermain di berbagai posisi lini serang. Jika prosesnya tuntas, trio ini bukan sekadar tambahan, tapi upgrade besar untuk kekuatan Garuda siap terbang lebih tinggi di bulan Juni nanti. Oke, jadi dari beberapa nama yang ada itu sudah resmi, itu ada si Mitchell Baker dan juga Luke Vickery. Sedangkan Dean Zandbergen kemudian Jordi Weerman itu sampai dengan saat ini itu belum ada kabar bahwa mereka akan dinaturalisasi, akan diproses. Tapi yang pasti di bulan September ya, bulan depan kita akan menghadapi FIFA ASEAN Cup. Dan ya, pemain-pemain kita yang bermain di luar pastinya akan kembali ke Indonesia dan bisa bermain untuk timnas, karena ini masuk dalam agenda FIFA. Jadi pemain-pemain seperti Kapten JICS, Kelvin Verdong, Luke Vickery dan yang lain-lain itu bisa join dengan timnas Indonesia main di FIFA ASEAN Cup. Nah, nanti kita satu grup dengan Bangladesh, kemudian ada Singapura dan juga Malaysia. Dan kita harap John Herdman ini menurunkan skuad terbaik untuk bisa memenangkan FIFA ASEAN Cup di bulan depan, karena ya kita tahu sendiri di Piala AFF kemarin kita gagal ya, babak belur. Tidak sampai ke semifinal, kita harus keluar di babak penyisihan grup. Dan semoga di FIFA ASEAN Cup nanti bulan depan kita bisa ya kasih tunjuk lah bahwa dengan pemain seperti ini kita bisalah untuk berkembang, kita bisa kasih tunjuk bahwa Indonesia punya masa depan yang cerah. Jangan sampai gagal lah, karena ini pemain-pemain yang dibawa, pemain-pemain yang menurut saya mewah. Skuad kita di FIFA ASEAN Cup September nanti itu sangat-sangat mewah. Jadi ya harapannya kita ya setidaknya menang lah, tembus sampai final. Karena pemain-pemain yang dibawa nantinya itu bukan hanya sekedar pemain lokal, tapi pemain-pemain yang bermain di Eropa. Itu bisa join dan bisa gabung dengan timnas Indonesia. Kita harap bisa menang lah, harapannya. Cuma tim undangan tapi banyak tingkah. Inilah tim nasional Bangladesh, tim yang saat ini jadi topik pembicaraan media lokal karena ingin mengubah jadwal FIFA ASEAN Cup demi persiapan mereka menghadapi Brasil di laga uji coba. Lawan Brasil, Dan sebuah tamu yang banyak ngatur, Bangladesh saat ini dihadapkan oleh ajang FIFA ASEAN Cup di Indonesia dan uji coba menghadapi Brasil di waktu yang hampir bersamaan. Sadar tak ingin melewatkan keduanya, Federasi Sepak Bola Bangladesh dikabarkan tengah meminta ke FIFA agar jadwal pertandingan final atau penentuan peringkat mereka di FIFA ASEAN Cup dipercepat menjadi tanggal 2 Oktober 2026. Sedangkan laga impian melawan Brasil sudah menanti pada 6 Oktober 2026 di Dhaka. Masalahnya, tindakan ini dianggap kurang etis oleh publik sepak bola. Bangladesh hanyalah tim undangan sekaligus pengganti India yang baru saja dikonfirmasi bergabung di grup A bersama timnas Indonesia. Statusnya sebagai tim berperingkat rendah yang datang paling terakhir namun langsung meminta perubahan jadwal dinilai kurang menghargai negara tuan rumah dan kontestan ASEAN lainnya. Ya kalau bisa gantilah Bangladesh ini, toh dia tidak bawa dampak yang positif juga kan. Maksudnya yang sangat-sangat signifikan itu tidak. Kenapa? Karena peringkatnya ini jauh di bawah Indonesia gitu. Kemudian kualitasnya pun saya pikir jauh di bawahnya Indonesia. Walaupun pertemuan terakhir kita itu belum pernah menang lawan Bangladesh, tapi kita punya skuad sekarang sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya kalau memang mereka terlalu banyak tingkah dan terlalu banyak persoalan, ya ganti saja dengan negara-negara Timur Tengah lainnya.
Iya kan, masih ada Uzbekistan mungkin, maybe ya, siapa tahu dia mau lawan kita atau masuk di FIFA ASEAN Cup kan kita tidak tahu. Arab Saudi maybe, Irak, Iran, boleh lah, iya kan. Daripada Bangladesh secara rank FIFA juga di bawahnya Indonesia. Nah kalau misalkan kita menang lawan mereka pun, itu kita punya rank FIFA naiknya cuma sedikit. Iya kan, karena di grup A ini kita punya rank FIFA itu ya lebih tinggi gitu kan. Lebih tinggi bro, jadi ya sekali lagi walaupun kita menang, negara yang kita lawan itu rank FIFA-nya ya kalian tahu lah di bawahnya Indonesia. Jadi tidak terlalu signifikan lah poin FIFA-nya. Tapi yang penting bukan itu teman-teman. Tapi yang penting ini kan persiapan untuk Piala Asia tahun depan ya. Walaupun kita jadikan ini target untuk juara gitu kan, karena kemarin gagal di AFF. Tapi ingat, tidak melulu harus juara juga. Bagaimana tim ini dipersiapkan dulu lah, ya kan. Karena harapan kita sejujurnya bisa dulu keluar dari babak penyisihan grup, minimal 3 kali menang lah, karena itu harus masuk final kan. 3 kali menang jadi pemuncak klasemen, langsung masuk final. Harapan kita 3 pertandingan ya 3 kali menang dan masuk final. Kemudian kita persiapan lagi untuk Piala Asia. Jadi ya jangan terlalu bertumpu di sinilah. Tapi ya apapun itu pertandingannya harus disikat, dan John Hartman harus bisa membuktikan bahwa dengan hadirnya pemain-pemain mewah kita seperti Itzes Verdong, Emil Audero, Martin Pazan dan lain, itu bisa membuat timnas Indonesia bisa bicara banyak lah. Jangan sampai kita sudah pakai skuad mewah tapi malah jadi ya ayam sayur di negara sendiri, di kandang sendiri. Janganlah, sangat-sangat memalukan nanti itu. Jangan. Debut di Carabao Cup, Elkan Bagot raih hasil positif dengan rating tinggi versus Cambridge Woi, United. keren, bro. Akhirnya pemain andalan timnas Indonesia ini diberi menit bermain sejak menit pertama bersama tim barunya Millwall FC. Oke. Bermain penuh selama 90 menit, Elkan memberikan peran yang sangat penting di lini belakang dengan membantu timnya Keren. meraih clean sheet Ini yang dan kita menang tipis tunggu-tunggu. 1-0. Berdasarkan statistik dari SoftScore, penampilannya yang kokoh dalam memenangkan duel udara Ngeri serta nih. menyapu serangan lawan membuahkan rating tinggi sebesar 7,6. Bersama Millwall, Elkan memang belum diberi kesempatan bermain di kompetisi EFL Championship musim ini. Oke. Namun dengan performa positifnya di ajang piala domestik ini, modal tersebut setidaknya mampu menarik kepercayaan sang pelatih Iya, untuk segera betul. mencobanya di liga reguler. Saat ini Millwall FC sukses memulai musim dengan positif dengan melaju ke babak ketiga Carabao Cup dan bercokol di posisi puncak klasemen sementara EFL Championship dengan 2 kemenangan. Oke, kita harap si Millwall ini bisa promosi ke divisi tertinggi ya Premier League, dan Elkan Bagot bisa ada di sana lah. Ya padahal kemarin kita sudah berharap ya, dia bisa main di Ipswich, tapi sayangnya dijual ke Millwall FC. Dan kita lihat memang back-back timnas Indonesia ini selalu dapat tempat di Eropa ya. Salah satunya Elkan Bagot. Ya, bermain di Carabao Cup, ratingnya tinggi. Itu yang kita harapkan, pemain-pemain abroad timnas Indonesia ini itu mereka punya menit bermain yang banyak, ya kan? Supaya jangan kemana, jangan kembali ke Ligue 1 ya, Ligue 1, Liga 1 gitu. Ya bukan Liga 1 yang di Indonesia, tapi yang di Konoha. Jangan ya. Tapi kalau dia bermain bagus di sana, ketika dipanggil ke timnas, ya pastinya dia perform lah. Karena tidak mungkin bagus di klub kemudian di timnas tidak bagus, itu tidak mungkin. Pasti dia akan bagus dua-duanya. Kalau punya menit bermain yang reguler, dipanggil ke timnas, pastinya Elkan Bagot ya akan menunjukkan bahwa inilah Elkan Bagot, layak dipercaya jadi starter, layak dipanggil ke timnas. Dan kalau kita bicara soal pemain belakang kita nih, ya kalau dilihat-lihat banyak pemain belakang kita. Dan posisi back itu ada sekitar 6-7 pemain, ya kan. Ada Justin Hapner, ada Elkan Bagot, ada Jay Itzes, Kevin Dix bisa ditaruh di CB, kemudian ada siapa, Rizky Ridho, ya kan. Jadi kita punya pemain belakang ini banyak sebenarnya, khususnya di posisi back. Jadi kita tidak ragu, karena apa? Karena kita punya pemain-pemain belakang semua bagus-bagus. Ya bisa dipasangkan Jay, Bagot, kemudian Hapner, bisa juga Dix, Bagot, dan Jay Itzes. Jadi kita punya pemain belakang keren-keren lah. Tinggal sekarang persoalannya di lini depan. Tapi tenang, sudah ada si Luke Vickery. Nah, kalau kita lihat nanti perkembangannya bagaimana Luke Vickery, bagaimana ya, semoga bisa ditambah lagi lah sama PSSI. Vincent Bergen dong, harusnya. Harapan. Inilah bukti kalau Piala AFF adalah turnamen settingan. Di pertandingan final leg pertama yang mempertemukan Thailand versus Vietnam terdapat sebuah keanehan. Keanehan itu terjadi di gol pertama Vietnam. Saat Nguyen Hai Long melepaskan tendangan ke gawang Thailand, kiper Thailand Kompol Patumakul seperti sengaja membiarkan bola masuk ke gawangnya. Padahal pandangannya tak terhalang dan posisinya pas untuk menghalau bola. Namun ia seperti sengaja memperlambat gerakannya agar gol Vietnam tercipta. Inilah bukti kalau Tapi sekali lagi selamat buat Vietnam yang sudah berhasil jadi juara, back to back juara.
Keren. Ya, sudah jadi juara dan malah menang di agregat lah, menang agregat 4-2 ya. Karena hasil imbang 2 sama, di laga sebelumnya menang 2-0. Nah, jadi ya sekali lagi lah selamat lah. Dan Indonesia ya seperti kalian tahu lah. Nggak kemana-mana. Ya, semoga 2 tahun berikutnya kita bisa jadi juara lah. Jadi dari list nama-nama negara yang pernah juara AFF ada bendera Indonesia. Ya, semoga kita harapnya begitu teman-teman. Ya, walaupun kita menganggap AFF ini ya banyak mafianya, liga piala Mortal Kombat dan lain sebagainya. Tapi ya selagi Indonesia masih ada di federasi itu, ya regional AFF itu ya, Indonesia mau tidak mau harus berjibaku untuk menjadi juara. Karena kita bosan ya lihat Thailand, Vietnam. Ya 2 negara ini saja yang selalu jadi gonta-ganti lah mereka berdua ini untuk jadi juara. Sedangkan negara-negara lain termasuk Indonesia ya hanya nonton mereka dua. Jadi ya untuk AFF sekali lagi negara adidaya ya hanya Vietnam dan juga Thailand. Indonesia cuma nonton. Ya beda ceritanya kalau misalkan level up ya Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, ya Indonesia boleh bicara banyak lah. Tapi ya kita tidak tahu lagi ya tahun 2030 seperti apa, kemudian di Piala Asia nanti seperti apa kita tidak tahu. Tapi yang pasti kita berharap ya kesuksesan Indonesia di Piala Asia bersama Sintayong itu bisa terulang di eranya John Hartman. Apalagi kita tahu pemain-pemain yang di eranya John Hartman ini itu udah bagus-bagus. Dan ya saya pikir tidak ada alasan lagi lah kita tidak perform lah di Piala Asia. Harusnya perform lah. Kalau tidak perform ya udahlah, goodbye John Hartman. Alarm bahaya untuk timnas Indonesia. Malaysia berpotensi menambah 4 pemain naturalisasi sekaligus untuk FIFA Asian Cup 2026. Dan salah satunya adalah mesin gol JDT, Bergson da Silva. Selain Bergson, ada Manuel Hidalgo, Shane Lowry, dan Bentep. Bergson bahkan mencetak 27 gol dan menjadi top skor Liga Super Malaysia musim 2025-2026. Ya, Bergson ini itu ya memang dari beberapa bulan yang lalu, bahkan tahun lalu itu sudah diisukan akan dinaturalisasi sama PSSI-nya Malaysia itu. Cuma ya kita belum dengar lah dia dinaturalisasi. Semoga dinaturalisasi. Ya semoga lah. Semoga dinaturalisasi bisa ketemu Jaitzes, ketemu Ilkan Bago, Justin Hubner di belakang gitu. Biar kita kasih paham itu ya. Kita kasih paham. Ya inilah back-backnya kita bisa kasih patah mereka punya kaki. Oh tidak, bercanda. Maksudnya kita bisa kasih kalah Malaysia. Kalau dengan skuad yang ada sekarang saya pikir ya kita untuk FIFA ASEAN Cup maybe masuk final lah. Jangan sampai kita ketemu Thailand atau Vietnam lah. Tapi kalau kita mau Vietnam lagi syukur, itu yang kita harapkan. Untuk apa? Balas dendam atas mereka punya ya provokasi kemarin di babak penyisihan grup yang mereka kasih kalah kita. Jadi kita harap bisa ketemu lagi dengan Vietnam. Harapannya dengan skuad mewahnya Indonesia. Lu tahu cerita Bela Goodman kan? Apa tuh yang kayak gimana tuh? Manajernya Sporting Lisbon. Enggak, jadi dia tuh tahun 60-an kalau nggak salah bawa klubnya itu sukses lah, bagus. Long short story, dia kayak minta ke manajemen, lu tolonglah kru-krunya ini atau asisten pelatih ini tambahin gajinya. Intinya dizolimi lah, nggak dituin. Intinya dia kutuk lu 100 tahun nggak akan juara. Sejak saat itu berkali-kali final kalah dia. Sampai tahun 90-an sempet ke kuburannya minta maaf, kagak juga. Termasuk yang gue sempet mau liputan tuh 2014 di Juventus Stadium. Kalau nggak salah Lisbon lawan Sevilla deh. Penalti dia udah unggul 2, tetap kalah juga men. Lu boleh percaya nggak boleh nggak? Mungkin terlepas dari agamanya apa ya, but it happens man. Dua orang terzolimi, ya kan? Betul. Lu percaya nggak percaya? Bela Goodman, lu ini aja, lu klik aja. 100 tahun dikutuk. Siapapun sejak itu 10 kali kalau nggak salah ke final Eropa nggak pernah juara. Ini gambar di bawah nih yang kita fokus. Ada Pak Eto, ada Tayo, ada Bung TW ini. Ya mungkin ya maksud tujuannya itu jangan sampai Indonesia kuala. Tapi kita coba ya kita dengar lanjut dulu lah. Ini masih ada beberapa detik ini ya, supaya jangan terpotong-potong nih klipnya ini. Supaya panjang, maksudnya utuh informasinya. Let's go, coba kita dengar lagi. Ngerinya. Iya. Kalau FIFA Asian Cup juga, Asian Cup nggak juara juga. Minta maaf siapa ya? Itu kan. Apa yang salah gitu? Terus semua salah. Kita tahu minta maafnya ke siapa dan kita tahu siapa yang harus minta maaf. Tapi mau nggak kan? Iya betul. Iya siapa tadi itu betul. Iya yang ini nih.
Betul ya, betul. Yang harus minta maaf itu siapa? Yang diminta maaf itu siapa? Kita tahu, tapi mau tidak mereka lakukan. Betul bang, saya sangat setuju dengan abang. Coba lanjutin kita. Beliau melakukan hal itu. Nggak akan mungkin. Nggak off air aja lah, off air. Ya, Cam gitu, matiin kamera nggak datang aja ya, maaf ya dulu. Nggak tuh. mungkin dilakukan. Memang sejarah kelamnya timnas Indonesia ini memang tidak habis-habis bro. Bukan sejarah kelam tapi drama. Dramanya federasi, dramanya timnas ini tidak habis-habis gitu. Tapi ya sebagai supporter kita tentunya tetap mendukung dengan sepenuh hati. Ya kita tidak berharap Indonesia ini terus-menerus menjadi tim yang selalu berakhir dalam posisi runner up atau bahkan seperti ada kutukan lah. Kita tidak mau seperti itu. Kita harap Indonesia ini harap timnas kita ini bisa jadi salah satu tim yang ya boleh dibilang punya kuasa lah. Punya kuasa dalam artian kita bisa ya menjadi negara yang kuat lah di sepak bola kita, dan ya kita tidak berharap yang minus-minus lah. Ya walaupun di beberapa bulan yang kemarin itu ada tweet atau di Instagram anaknya Sintayong itu seperti kasih salah satu mau kutukan juga tidak, tapi seperti peringatan lah, warning. Dia bilang ya kita lihat saja kalian bisa apa tanpa ayahnya, ya Sintayong dalam hal itu. Dan memang setelah dia bilang seperti itu, ya Indonesia kalau boleh dibilang selalu gagal. Ya percaya tidak percaya, tapi itulah faktanya. Kita gagal di AFF, kemudian ada beberapa kali kita gagal masuk. Ya yang paling fatal itu kita gagal masuk Piala Dunia. Gagal masuk padahal itu sudah ada hitung-hitungan dari Sintayong. Menurut penerjemahnya si JJ itu sudah ada hitung-hitungan bahwa kita harus menang di sini, kita punya poin sekian ini bisa tembus lah. Tapi akhirnya kita gagal karena ya Sintayong boleh dikatakan waktu itu diganti dengan ya cara yang ya menurut saya tidak elok lah. Sintayong diganti, kemudian datanglah Patrick Kluivert, gagal ya kan. Itu satu. Kemudian yang kedua kita mainlah di Piala AFF, gagal lagi bro. Gagal lagi ya kan. Kita tidak sampai semifinal, padahal pemain-pemain yang diturunkan itu pemain-pemain ex kualifikasi Piala Dunia. Ada Tom Haye, Eliano, Sandy Walsh, Ragnar, ada Mitchell Baker yang baru, beberapa pemain lain, Rido ya kan. Itu dipanggil semua. Intinya pemain yang dibawa itu pemain-pemain senior dengan pemain-pemain muda, dikolaborasikan oleh John Hertman. Tapi hasilnya bahkan kita hanya 2 kali menang dari 4 pertandingan, sekali kalah, sekali imbang lawan Singapura. Artinya apa? Gagal lagi. Jadi sudah 2 kali gagal setelah Sintayong itu diganti. Ya kita tidak tahu lagi nanti ini di FIFA ASEAN Cup ya. Di FIFA ASEAN Cup memang kata-kata dari anak Sintayong itu terus menghantui supporter timnas Indonesia. Jangan sampai itu kejadian seperti yang dialami sama Benfica karena menzolimi mantan pelatihnya, kalau tidak salah dia pelatihnya. Ya kita harap itu tidak terjadi di Indonesia, karena kita tahulah waktu itu skandal terlalu mewah kata-katanya. Drama lah ya, drama pemecatan Sintayong itu terlalu dramatis. Dramatis sih tidak, tapi lebih ke kalian simpulkan sendiri lah. Intinya pemecatan Sintayong waktu itu ya membuat masyarakat Indonesia itu, khususnya yang suka bola ya, yang pantau bola, fans timnas Indonesia itu jadi sangat-sangat kecewa. Dan ya kita harap timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup bisa bicara banyak. Jangan sampai kegagalan demi kegagalan menghantui timnas Indonesia. Amin, kita tidak mengharapkan itu. Kita harap bisa juara, karena di Piala AFF kemarin kita sudah gagal. Dan kita masih punya ada agenda lain teman-teman. Di tanggal 30 kalau tidak salah ada kualifikasi Piala Asia Indonesia versus Malaysia U20. Harus nonton bro, harus nonton. Oke. So jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia. So support tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Thank you bro.